Saksi baru kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon 2016 kembali muncul dan memberikan keterangannya pada Kamis 6 Juni 2024. Ia merupakan Suroto usia 50 tahun, warga desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dalam kesaksiannya, Suroto mengatakan saat ditemukan, Vina masih hidup dan sempat meminta tolong. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Suroto disampaikan saat ditemui di balai desa setempat, tepatnya pada Kamis 6 Juni 2024. Menurut pria yang bekerja sebagai mandor itu, insiden pembunuhan Vina terjadi pada malam hari sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, yakni saat dirinya melakukan ronda di wilayah yang kerap terjadi pembegalan. Saat di lokasi kejadian, Suroto mengaku melihat Vina dan Eki tergeletak di dekat median jalan. Ia pun mengaku sempat memeriksa keduanya. Namun saat itu Eki telah meninggal dunia dengan darah mengalir dari kepala dan tubuhnya. Sementara Vina masih hidup dan sempat merintih meminta tolong kepadanya. Tak lama kemudian mobil polisi tiba dan mengevakuasi korban ke RSD Gunung Jati. Namun saat turut membantu polisi mengangkat tubuh Vina dan Eki, Suroto mengaku melihat kejanggalan dari pakaian Vina, di mana menurutnya pakaian bawah Vina melorot hingga area sensitifnya terlihat. Pria bernama Suroto usia 50 tahun mendadak muncul dan mengaku sebagai orang yang pertama kali menolong Vina dan Eki pada 2016 silam. Dalam kemunculannya ini, Suroto mengungkapkan kondisi Vina dan Eki saat ditemukan. Ia juga mengungkapkan kejanggalan pada pakaian yang dipakai Vina saat dievakuasi. Dilansir dari tribunjabar.id, Suroto warga desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, mengungkapkan kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon pada Kamis 6 Juni 2024. Menurut Suroto, ia menemukan Vina dan Eki saat melakukan ronda malam sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pasalnya saat itu Vina dan Eki tergeletak di dekat median jalan dengan penuh luka. Ia pun mengaku sempat memeriksa kondisi keduanya. Menurutnya saat itu Eki telah meninggal dunia, sementara Vina masih hidup dan sempat meminta tolong kepadanya. Suroto mengatakan bahwa keduanya memiliki luka di mana-mana seperti luka hasil siksaan. Kejanggalan lain Suroto temukan pada pakaian Vina, di mana menurutnya pakaian bawah Vina tampak melorot hingga terlihat area sensitifnya. Padahal saat itu kondisi motor mereka tidak rusak sedikit pun. Kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon memasuki babak baru. Tersangka baru Peggy Setiawan dan orang tuanya dikabarkan akan segera menjalani tes psikologi. Namun Muhtar, kuasa hukum Peggy, mengaku tidak paham dengan rencana tersebut. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan langsung oleh Muhtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy di Mapolda Jabar pada Kamis 6 Juni 2024. Menurut Muhtar, tes psikologi itu akan dilakukan pada Sabtu 8 Juni 2024. Terkait hal ini, Muhtar mengaku tidak paham dengan maksud dari tes psikologi yang direncanakan oleh penyidik. Namun ia menekankan selama pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan dan keluarganya sesuai dengan prosedur, maka pihaknya tidak akan mempermasalahkannya. Dalam kesempatan itu, Muhtar juga mengatakan bahwa tim kuasa hukum Peggy akan meminta dilakukan gelar perkara khusus ke Bareskrim Mabes Polri. Diketahui Peggy telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus Vina Cirebon setelah ditangkap di Kopo Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Dalam kasus ini, Peggy disebut sebagai otak kejadian pengeroyokan yang berujung meninggalnya Vina dan Eki kekasihnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.